Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdlatul Khairat, dengan NIM 3721005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bidang-bidang tanggung jawab sosial dan pertimbangan tanggung jawab sosial. Nah, di sini kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu bidang-bidang tanggung jawab sosial. Di sini terdapat bermacam-macam bidang. Yang pertama yaitu bidang lingkungan hidup. Bidang lingkungan hidup yaitu kegiatan perusahaan dalam menjalankan tugasnya harus menggunakan kegiatan yang ramah lingkungan. Seperti apa sih contohnya? Contohnya bisa dengan penggunaan kembali limbah cair untuk listrik dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga biogas. Nah, yang kedua contohnya limbah padat seperti ampas singkong. Ampas singkong ini bisa digunakan sebagai pupuk atau makanan ternak. Yang kedua, bidang praktik ketenaga kerjaan. Di sini perusahaan menyadari bahwa karyawan merupakan aset yang paling berharga dan paling penting bagi suatu perusahaan. Maka dari itu perusahaan harus memfasilitasi dengan bermacam-macam fasilitas atau memberikan tunjangan lainnya. Nah, fasilitas ini bisa seperti fasilitas keselamatan kerja, fasilitas sarana dan prasarana. Fasilitas keselamatan kerja ini bisa dengan masker atau safety shoes dan lain-lainnya. Nah, yang kedua fasilitas sarana dan prasarana bisa dikatakan atau perusahaan menyediakan mes atau memberikan alat transportasi bagi karyawan. Nah, yang ketiga bidang tanggung jawab produk. Perusahaan menyadari bahwa produk harus berkualitas yang sangat baik agar konsumen nantinya sangat puas dengan produk-produk yang mereka berikan. Nah, sebelum produk itu dikeluarkan atau disebarkan, perusahaan harus melakukan sertifikasi halal, melakukan uji BPOM dulu, melakukan uji sampling produk, dan hal-hal lain yang menyangkut dengan produk tersebut. Nah, yang keempat, bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Di sini dapat kita contohkan dengan perusahaan kandang ayam. Perusahaan kandang ayam ini kan nanti ada yang terdapat di sekitaran masyarakat. Di sini perusahaan bisa menggunakan jasa masyarakat sekitar untuk melakukan pembersihan kandang ayam, pembongkaran kandang ayam, atau hal-hal yang bersangkutan dengan kandang ayam tersebut. Perusahaan bisa melakukan acara halal dan bihalal antara karyawan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya kita masuk kepada pertimbangan tanggung jawab produk. Di sini perusahaan atau manajer atau karyawan harus mengambil keputusan dengan akal yang sehat dalam melakukan atau memutuskan keputusan, agar nantinya dalam memilih atau memilih kesempatan atau masalah harus memikirkan apa yang akan terjadi nantinya. Nah, dalam melakukan pengambilan keputusan ini harus menggunakan cara yang adil dan jujur. Nah, cara adil dan jujur ini kan nanti bisa tidak akan terjadinya kecurigaan dari perusahaan lain. Nah, yang kedua yaitu perusahaan menggunakan cara yang transparan. Yang ketiga, agar tidak terjadinya kemudaratan antara yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.